Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada latihan fisika pada chapter 4 pertemuan keempat. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada teori atom. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah siswa dalam belajar teori atom dan menyelesaikan permasalahannya. Kita mulai pada soal nomor 1. Berapa EV energi foton yang diperlukan untuk mengeksitasikan elektron atom hidrogen dari bilangan kuantum 1 ke bilangan kuantum 3. Jadi dari 1 ke bilangan yang ketiga ini namanya menyerap foton ya. Maka kita lihat pembahasannya bersama-sama. N1 sama dengan 1, N2 sama dengan 3, kemudian R sama dengan 1,097 kali 10 pangkat 7 per meter. Tetapan Planck H sama dengan 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 Joule sekon. C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Berapakah energi foton dari 1 ke 3? Kita lihat dulu dari permasalahan panjang gelombangnya, karena dari soal nomor 1 ini lebih baik menggunakan seperti ini dulu ya. 1 lambda sama dengan 1,097 kali 10 pangkat 7 perkalian dari 1 per N1 kuadrat dikurangi 1 per N2 kuadrat. Nah, N1, N2 ini merupakan lintasan yang harus dipenuhi pada 1 dan 3. Ya. Maka 1 per lambda 13 sama dengan 1,097 kali 10 pangkat 7 dikalikan 1 per 1 kuadrat dikurangi 1 per 3 kuadrat. Maka kalau ini samakan penyebutnya adalah ini 9 ya, maka 9 dikurangi 1 adalah 8 per 9. Dibalik menjadi 9 kali 10 pangkat negatif 7 kali dibagi 10 pangkat dibagi 8 kali 1,097. Hasilnya adalah lambda pada foton 13 adalah 1,025 kali 10 pangkat negatif 7 dalam satuan meter. Ya. Kalau dalam satuan angstrom ini 1025 ya. 1,025 menjadi 1025 angstrom. Jadi ini adalah bentuk panjang gelombang pada waktu menyerap foton dari 1 ke 3. Ya. Maka energi foton 1,3 adalah Hc dibagi dengan lambda. Jadi kalau kita mencari frekuensinya terlalu panjang, maka persamaannya adalah Hf. Ya, Hf itu sama dengan Hc per lambda. Lambdanya dari 1 sampai 3. Dimasukkan angkanya ya. 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 1,025 kali 10 pangkat negatif 7. 3 dikalikan 6,63 ya. Maka hasilnya setelah dibagi 1,025 adalah 19,4 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Yang diminta dalam satuan EV, maka ini harus dibagi 1,6 kali 10 pangkat negatif 19.
maka ketemunya adalah 12 ya, 12 dalam satuan elektron volt. Inilah yang diinginkan pada soal nomor 1. Jadi kalau memang tidak diketahui ya, terutama menggunakan frekuensi, maka lebih baik kita menggunakan persamaan Balmer. Ini bentuk persamaan Balmer ya. Ini adalah konstanta Rydberg, maka lebih mudah menggunakan cara demikian, baru dimasukkan ke E sama dengan Hc per lambda, sehingga menemukan 12,12 eV. Kita lanjutkan ya, cara lain. Maka cara lainnya adalah E1 sama dengan negatif 13,6 eV. E3 sama dengan ya 1,51 eV. Maka energi foton 13 itu sama saja E3 dikurangi dengan E1. Ya, maka dengan demikian E13 adalah negatif 1,51 ditambah 13,6. Hasilnya adalah 12,09 dalam satuan eV. Hanya berbeda untuk bilangan di belakang koma ya, karena ini menggunakan secara cepat, yaitu 13,6 dikurangi 1,51, maka 12,09 eV. Ini juga sama hasilnya karena yang beda hanya belakang koma saja ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. R adalah tetapan Rydberg yang besarnya 1,097 kali 10 pangkat 7 per meter. Hitunglah panjang gelombang terbesar dan terkecil pada deret Lyman. Deret Lyman mulainya dari N sama dengan 1 ya. Kita bahas bersama-sama deret Lyman ya. Kemudian R-nya sudah ada ini dalam soal. Deret Lyman itu dari mulai 1 ke N, 2, 3, dan seterusnya. Berapa panjang gelombang terbesar, berapa panjang gelombang terkecil. Kita lihat posisinya pada terkecil dan terbesar, maka pada waktu panjang gelombang terkecil, yaitu terjadinya pada eksitasi atau transisi ya. Ya, yang lebih tepat adalah ionisasi dari 1 ke tak berhingga. Maka persamaannya 1 lambda sama dengan 1,097 kali 10 pangkat 7 dikalikan 1 per N1 kuadrat dikurangi 1 per N2 kuadrat. Maka ini dibagi tak berhingga hasilnya 0. Ini adalah 1, sehingga lambda terkecilnya adalah 1 dibagi ya, 1,097 kali 10 pangkat 7. Pangkat 7 naik menjadi negatif, maka 1 dibagi 1,097 adalah 0,911 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Ya. Atau dalam satuan angstrom adalah 911 angstrom. Jadi terkecilnya pada waktu ionisasi. Ini namanya bentuk ionisasi, perpindahan elektron dari N1 ke lintasan terluar ya. Ini yang disebut dengan lambda terkecil. Lambda terbesar pada waktu eksitasinya dari 1 ke 2 ya. Maka menghasilkan bahwa ya 1 per 1 dikurangi 1 per 2 kuadrat ya. 1 per 1 dikurangi 1 per 2 kuadrat, ini 1/4, 1 dikurangi 1/4 adalah 3 per 4. Maka dibalik lagi. 1 lambda kalau menjadi lambda, maka 4 ya, dibagi 3 kali 1,097 ya. 4 kali 10 pangkat negatif 7 ini naik ya, menjadi pangkat negatif, dibagi 3 kali 1,097 hasilnya 1,215 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Dalam satuan angstrom 1215 angstrom.
Ini pada deret Liman ya. Maka dengan demikian kalau bilangan kuantumnya itu semakin kecil, maka hasilnya menjadi semakin besar. Kita lihat pada soal nomor 3 ya. Kita lihat pada deret Balmer untuk panjang gelombang terbesar dan panjang gelombang terkecil ya. Kita lihat lagi bagaimana cara mengerjakannya. Deret Balmer. Kapan terbesar, kapan terkecil, deret Balmer mulai sama dengan 2. N sama dengan 2 ke N, 3, 4, dan sampai tak berhingga. Prosesnya masih sama pada waktu ionisasi. Maka dari N sama dengan 2 ke N sama dengan tak berhingga. Ini persamaannya, persamaan Balmer ya, atau persamaan panjang gelombangnya. Maka 1/2 kuadrat dikurangi 1 per lambda, 1 per tak berhingga dikuadratkan. Ini hasilnya 0. Maka menghasilkan 1/4 ya, 1/4. Kalau dibalik maka 4 kali ini naik 10 pangkat negatif 7, 4 kali 10 pangkat negatif 7 dibagi 1,097. Maka panjang gelombangnya 3,646 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Atau dalam satuan angstrom adalah 3646 angstrom. Ini pada waktu terjadi ionisasi panjang gelombangnya terkecil. Maka pada waktu terbesar seperti pada soal nomor 2 adalah meloncat 1, maka dari 2 ke 3. Persamaannya menjadi 1/2 kuadrat dikurangi 1/3 kuadrat. Ini 1/4, ini 1/9. 9 kali 4, 36 kan itu. Maka ini 9 dikurangi 4 ya. Maka menjadi 5/36 kan itu. 5/36. Ini dikalikan, kalau dibalik dikalikan 36 kali 10 pangkat negatif 7 ya. Maka panjang gelombang terbesar 36 kali 10 pangkat negatif 7 dibagi 5 kali 1,097 sama dengan 6,563 kali 10 pangkat negatif 7 dalam satuan meter ya. Maka dalam satuan angstrom 6563 angstrom. Jadi kita harus lihai atau harus pandai mengantisipasi bilangan pecahan. Maka ini 5/36. 9 kali 4 36. Maka ini 9 dikurangi 4. 5/36. Ini hasilnya ya. Maka semakin besar bilangan kuantumnya, panjang gelombangnya juga menghasilkan semakin besar. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Sekarang kita hitung bagaimana panjang gelombang terbesar dan terkecil pada deret Paschen ya. Deret Paschen mulai dari N sama dengan 3 ke N 4, 5 sampai tak berhingga ya. Kita bahas lagi ya, supaya kita bisa mengetahui rahasianya seperti apa panjang gelombang terbesar dan panjang gelombang terkecil pada 5 deret spektrum atom hidrogen. N sama dengan 3 ke N sama dengan ini 4 ya, maaf, 4, 5 dan seterusnya. Ya, 4, 5 dan seterusnya. Kapan terbesar, kapan terkecil? Maka dengan demikian ini persamaan deret Balmer ya, persamaan Balmer ya, yang menemukan pertama kali, kemudian 1/3 kuadrat dikurangi 1 tak berhingga kuadrat. Ini hasilnya 0. Ini 1/9. Maka ini langsung saja 9 dikalikan 10 pangkat negatif 7 dibagi 1,097. 9 kali 10 pangkat negatif 7 dibagi 1,097. 8,204
kali 10 pangkat negatif 7 dalam satuan meter. Ini ionisasi pada deret Paschen. Maka dalam satuan angstrom 8.204 angstrom. Sekarang eksitasinya menjadi gelombang terbesar dari 3 ke 4. Ya. Dari 3 ke 4. Maka persamaannya 1/3 kuadrat dikurangi 1/25. Jadi 25 dikalikan 9. Ya. 25 dikalikan 9. Ya. Maka 144. Ya. 144, 25 dikurangi 9. Ya. 16 dikurangi, ini 16, ini 9, maka 144. Maka ini 16 dikurangi 9 adalah 7. Kan mudah membuat pecahnya disamakan seperti itu. 1/9 dikurangi 1/16. 16 kali 9, 144. Ya. Kemudian 16 dikurangi 9 adalah 7. Maka sekarang dibalik. 144 kali 10 pangkat negatif 7 dibagi 7 dikalikan 1,097. Nah ini hasilnya adalah 18,752 kali 10 pangkat negatif 7 dalam satuan meter. Dalam satuan angstrom 18.752 angstrom. Jadi dari mulai soal nomor 2, nomor 3, nomor 4, maka panjang gelombangnya semakin membesar. Kan itu. Ya. Mulai paham kira-kira? Sekarang kita lihat pada soal nomor 5. Kita hitung lagi ya pada deret bracket ya. Dengan N sama dengan 5 ke N sama dengan 6, 7, dan seterusnya sampai tak berhingga. Berapa panjang gelombang terbesar dan terkecil? Ya, pada waktu deret bracket ya, itu N sama dengan 4 ke N sama dengan 5, 6, dan seterusnya. Maka pada waktu ionisasi deret bracket itu dari 4 ke N sama dengan tak berhingga memiliki panjang gelombang terkecil. Ini persamaan Balmernya ya. Maka 1/4 kuadrat dikurangi 1 tak berhingga kuadrat, ini hasilnya 0. Maka ini 16. Langsung saja 16 kali 10 pangkat negatif 7 dibagi 1,097. Ini panjang gelombang terkecil, hasilnya 14,59 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Dalam angstrom adalah 14.590 angstrom. Ini ionisasi pada deret bracket ya. Maka terjadi panjang gelombang terkecil. Sehingga terbesarnya adalah perpindahan elektron dari N sama dengan 4 ke N sama dengan 5. Ini hasilnya ya. 1/4 kuadrat ya. 1/4 kuadrat dikurangi 1/5 kuadrat. Ini 25, ini 16 ya. Maka 400 ya. Maka dengan demikian 400 ini dikalikan ini 400. Maka 25 dikurangi 16 9. Maka perhitungan cepatnya 400 kali 10 pangkat negatif 7 dikalikan 9 kali 1,097 pada panjang gelombang terbesarnya, ini yang kita katakan tadi ya. 400 kali 10 pangkat negatif 7 dibagi 9 kali 1,097 ya. Hasilnya adalah 40,515 kali 10 pangkat negatif 7 dalam satuan meter. Dalam satuan angstrom 40.515 angstrom. Semakin membesar panjang gelombangnya. Dari Lyman, Balmer, Paschen, bracket. Nah, yang terakhir adalah pada deret Van. Dari N sama dengan 5 ya.
dari N sama dengan 5 ke N sama dengan 6, 7, dan seterusnya. Berapakah panjang gelombang terbesar dan terkecil pada waktu N sama dengan 5 ke N sama dengan 6, 7, sampai tak berhingga? Kita harus mengingat ionisasinya pada deret Van mulai dari 5 ke tak berhingga memiliki panjang gelombang terkecil. Sehingga persamaannya sama, ya. Kemudian dimasukkan 1/25 dikurangi 1 tak berhingga kuadrat. Ini hasilnya 0, maka ini 25 kali 10 pangkat negatif 7 dibagi 1,097. Nah ini hasilnya 22,789 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Panjang gelombang terkecilnya 22.789 dalam satuan angstrom. Ini panjang gelombang terkecil pada waktu ionisasi. Nah, terbesarnya pada waktu eksitasi dari selisih 1, 5 ke 6. Hasilnya adalah 1/25, ya, dikurangi 1/6 kuadrat. Ini 36, ini 25. Maka hasilnya adalah 36 kali 25 adalah 900. Menguranginya 36 dikurangi 25. Maka ketemunya 11. Mempercepat perhitungannya adalah 900 kali 10 pangkat negatif 7 dibagi 11 kali 1,097. Ini, ya. Maka panjang gelombang terbesarnya 74,583 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Dalam satuan angstrom 74.583 angstrom. Jadi dari deret Lyman sampai ke Van, panjang gelombangnya sama-sama semakin membesar. Itulah yang kita inginkan. Baru sekarang kita kumpulkan data-data dari soal nomor 2 sampai nomor 6. Itu soal nomor 2 sampai soal nomor 6, bahwa panjang gelombang yang terjadi ini deretnya, kemudian terkecil adalah ionisasi, terbesar adalah eksitasi atau transisi. Maka pada deret Lyman inilah pada satuan angstrom 911 terbesarnya 1215 angstrom. Pada deret Balmer terkecilnya 3646 angstrom, terbesarnya 6563 angstrom. Pada deret Bastian adalah 8204 angstrom, kemudian 18.752 dalam satuan angstrom yang terbesar, ya. Kemudian bracketnya adalah terkecilnya 14.590 angstrom, terbesarnya 40.515 angstrom. Pada deret Van, ya, panjang gelombang terkecilnya 22.789 angstrom dengan yang terbesarnya 74.583 dalam satuan angstrom. Kesimpulannya, ya, bahwa semakin besar bilangan kuantum N pada lintasan elektron, maka semakin besar panjang gelombang elektronnya. Inilah kesimpulan dari keseluruhan soal nomor 2 sampai soal nomor 6. Semoga kita bisa memahami semua, ya, dan kita mudah mengerjakan persoalan pada teori atom. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.